Lintas Bandung Sepekan kembali ke hadapan Anda. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penyiaran bakal segera disahkan. Hal itu menyusul telah dilakukannya uji publik oleh Komisi 1 DPRD Kalsel yang melibatkan Biro Hukum Setdaprop Kalsel, Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Dinas Kominfo Kabupaten Kota Sekalsel, KPID Kalsel, serta lembaga terkait lainnya. Komisi 1 DPRD Kalsel menggelar uji publik Raperda Penyelenggaraan Penyiaran Rabu 13 Maret di ruang rapat Haji Ismail Abdullah lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin. Pada uji publik kali ini Komisi 1 juga mengundang Biro Hukum Setdaprop Kalsel, Dinas Kominfo Provinsi dan Dinas Kominfo Kabupaten Kota, KPID Kalsel serta lembaga lainnya. Kepada awak media, Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel Pahruri menyatakan uji publik ini dilakukan guna memperoleh masukan dari berbagai pihak. Usai uji publik ini dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengesahan untuk menjadi peraturan daerah atau perda. Pahruri berharap dengan lahirnya perda ini nantinya bisa membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalsel dapat maksimal melaksanakan tugas pokoknya, yakni pengawasan program penyiaran di Banua. Selain itu, konten kearifan lokal di Banua juga dapat lebih tereksplor atau ditampilkan dalam berbagai program siaran. Pasalnya selama ini menurut politisi PKS ini, tayangan yang ada masih didominasi konten-konten nasional, padahal dengan terangkatnya budaya lokal di Kalimantan Selatan, maka harapannya akan berbanding lurus berkembangnya perekonomian di Banua. Dengan lahirnya perda ini, kita mengharapkan KPID nanti bisa berperan maksimal dalam melaksanakan pengawasan program siaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hal-hal yang sudah masuk terkait misalnya siaran lokal itu memang bisa benar-benar bisa terrealisasi untuk program yang ada di lembaga penyiaran. Karena kan selama ini banyak konten-konten yang berbau pusat ya, berbau daerah Jakarta lah. Sedangkan eksplorasi budaya kita ataupun kebijakan wilayah kita, kearifan lokal kita itu kurang tereksplor untuk di lembaga penyiaran. Sementara itu, Ketua KPID Kalsel Muhammad Farid Sopyan sangat mengapresiasi adanya Raperda penyiaran ini karena di dalamnya ada usulan poin-poin muatan lokal 10% yang harus bisa ditampilkan. Selain itu juga ada tumbuh kembang seni budaya, kemudian ruang produksi, sehingga nantinya bisa memunculkan industri penyiaran di Kalimantan Selatan. Kita harapkan ke depan tidak hanya KPID yang eksis, tapi juga lembaga penyiaran di Kalimantan Selatan. Karena tadi ada poin-poin muatan lokal 10% harus bisa ditampilkan, kemudian juga ada tumbuh berkembang seni budaya, kemudian ruang produksi, sehingga munculkan mungkin industri penyiaran juga akan muncul di daerah. Karena dengan sistem digital tadi kan ada penambahan TV-TV di daerah. Dan ini juga bisa munculkan hingga apa yang dikatakan Pak Pahruri tadi, bisa yang selama ini tidak diatur di Undang-Undang 32 secara khusus, dengan perda penyiaran akan lebih khusus pengaturan itu. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BP Perda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertekad akan merampungkan sejumlah perda yang masih tersisa di tahun 2023 lalu. Hal itu disampaikan Ketua BP Perda DPRD Kalsel Hormansyah saat gelaran rapat evaluasi realisasi program pembentukan perda tahun 2024. Badan Pembentukan Peraturan Daerah BP Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi realisasi program pembentukan perda tahun 2024 Rabu 13 Maret. Rapat dilaksanakan di ruang BP Perda Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dipimpin Ketua BP Perda DPRD Kalsel Hormansyah, dihadiri perwakilan masing-masing komisi serta pihak eksekutif pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua BP Perda Hormansyah menjelaskan rapat ini membahas beberapa perda yang telah lewat dan belum bisa diselesaikan di tahun 2023 lalu lantaran adanya sejumlah kendala, seperti perda tahun 2017 yang terbentur dengan Undang-Undang Omnibus Law, sehingga harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut.
Oleh karena itu, lewat rapat ini, Hormansyah bertekad akan segera membahas untuk dipinalisasi dan dirampungkan di tahun 2024 ini. Yang di 2017 belum selesai, ini kan juga menjadi PR kita untuk bisa diselesaikan. Nah ini kenapa di tahun 2017 itu kebetulan benturan dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya tentu ini harus kita menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Nah begitu juga dengan perda yang masih di tahun 2023 ini belum selesai, insya Allah akan diselesaikan di tahun 2024. Ini masih jaraknya masih tidak terlalu jauh. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor membuka secara resmi Pasar Wadai Ramadan 1445 Hijriah di halaman Gedung Sultan Suryansah Banjarmasin. Di hari pertama berjualan ini, lapak pedagang banyak dikunjungi masyarakat yang ingin berburu hidangan berbuka puasa. Kesenian Sinoman Hadra menjadi penampilan atraktif saat menyambut kedatangan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor pada pembukaan Pasar Wadai Ramadan 1445 Hijriah di halaman Gedung Sultan Suryansah Banjarmasin Selasa 12 Maret 2024. Pembukaan ditandai dengan secara sederhana dengan pembacaan sholawat Nabi yang dilanjutkan dengan peninjauan ke masing-masing stand pedagang yang menjual aneka ragam makanan dan minuman hingga olahan sandang dan produk kreatif. Gubernur Sahbirinor berpesan kepada para pedagang agar tertib selama berjualan dan dagangan yang dijual harus menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Oh ya, alhamdulillah bisa berbagi sama Bunda dari. Ya. Apa aja Paman tadi yang dibeli? Ada bingka, ada kacicak, ada kelelopon, kemudian macam-macamnya. Harapannya Paman dengan wadah-wadah tradisional ini bagaimana? Rasanya jangan ini ya, jangan pakai apa ya, harapan kita jangan pakai manis buatan. Ya, itu aja yang penting. Dari pantauan di hari pertama, lapak pedagang Pasar Wadai Ramadan ini nampak banyak dikunjungi masyarakat, terlebih lokasinya yang lebih representatif dan mudah dijangkau. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, keberadaan Pasar Wadai Ramadan 1445 Hijriah tersebut sangat diapresiasi para pedagang dan pelaku UMKM karena cukup membantu perekonomian selama bulan Ramadan, di samping juga menjadi sarana promosi produk yang dijual agar dikenal dan diminati masyarakat. Keberadaan Pasar Wadai Ramadan yang sebelumnya berlokasi di kawasan Siring 0 km dipindah ke halaman Gedung Sultan Suryansah, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang yang berjualan. Pasalnya semua stand yang disiapkan bernuansa warung Banjar, berkonstruksi kayu dan beratap daun rumbia ini digratiskan oleh pemerintah Provinsi Kalsel alias tidak dipungut biaya, agar bisa membantu pedagang dalam mencari rezeki selama bulan Ramadan.
Seperti halnya yang dirasakan pedagang pentol Trisbiatun yang mengapresiasi keberadaan pasar wadai dan sangat membantu UMKM kecil seperti dirinya dalam mencari pendapatan selama bulan Ramadan. Kan daripada aku di bulan puasa nganggur Mas, jadi aku ya pengen apa ya Mas? Pengen niki loh ikut rame-rame di sini. Terus Supaya dapat pemasukan sedikit-dikit lah. gitu. Terus Karena aku masih ada anak yang kuliah gitu loh, jadi supaya ada pemasukan biar sedikit lah. Ya memang seharusnya ya memang dia gini gratis, daftar gratis supaya yang orang-orang kecil kayak Bibi Jamunin loh, supaya bisa usaha, supaya bisa ada kemajuan, supaya ada pemasukan. Sementara itu, pedagang gorengan Noni bersyukur di hari pertama berjualan di pasar wadai Ramadan ini, dagangannya laris terjual lantaran diborong habis oleh orang nomor 1 di Kalimantan Selatan, Gubernur Sabirindor. Alhamdulillah, berkah, mudahan berkah kita semua. Alhamdulillah, teruskan aja. Alhamdulillah pangpina rame, pangpinanya mudahannya sampai seterusnya rame, sampai 1 bulan ini kita penuh rame berjualan. Para pedagang berharap keberadaan pasar wadai ini bisa diketahui secara luas oleh masyarakat dan berkunjung ke sini untuk membeli hidangan berbuka puasa sambil mengisi waktu luang selama ngabuburit. Erwin Yudaduari, Banjar TV. Selanjutnya, berbagai macam produk kebutuhan pokok dijual di Pasar Murah Ramadan 1445 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar hingga mendapat sambutan antusias dari masyarakat, salah satunya beras yang masih menjadi incaran warga. Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan Pasar Murah Ramadan tahun 2024 yang bakal digelar di 20 kecamatan masing-masing untuk 1 desa. Di hari kedua bulan Ramadan, Pasar Murah dilaksanakan di Desa Pandak Daun, Kecamatan Karangintan, dan Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura. Bahan pokok yang dijual di Pasar Murah ini rata-rata di bawah harga normal. Ini karena ada subsidi dari pemerintah daerah, bahkan ada yang mencapai 50% dari harga normal. Kehadiran Pasar Murah ini pun mendapat sambutan antusias dari warga untuk berbelanja bahan pokok dengan harga yang lebih murah. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Kencanawati menjelaskan pihaknya menyediakan 200 paket terdiri dari gula dan minyak goreng masing-masing 200. Selain itu, SKPD lainnya juga ikut menyediakan bahan pokok sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau kita kan koordinasi ya Om ya dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan dinas kita sendiri untuk komoditi yang disediakan. Kalau kami kan minyak goreng dan gula itu ada 200 kilo masing-masing, 200 kilo. Kemudian ada juga telur, daging ayam ras tadi di Dinas Pertanian mungkin bisa koordinasi nanti Om ya dengan kadisnya. Kemudian di Dinas Ketahanan Pangan ada beras, karena beras lagi Pinamadona nih, memang karena lagi mahal ya. Iya. Jadi ada 2 macam SPHP sama beras premium Om. Seperti itu yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nurgita Tias, yang hadir di Desa Cindai Alus sekaligus bersilaturahmi dengan tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa, mengingatkan pengadaan sembako bagi keluarga ini sangat dibutuhkan saat tingginya konsumsi di bulan Ramadan. Kami dengan tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa dan tentu juga kaum emak-emak ini ya, kesejahteraan keluarga menjadi tanggung jawab tim penggerak PKK. Salah satunya adalah tentang pengadaan sembako yang mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah 50%. Bukan hanya ibu-ibu di Kabupaten Banjar yang bahagia, saya juga turut bahagia karena sangat dibutuhkan bahan pokok ini ya untuk memasuki di bulan Ramadan ini. Jadi antusiasnya luar biasa seperti yang kalian lihat. Hanya saja mungkin nanti ke depannya kita bisa atur lebih tertib lagi dan dipastikan semua kebagian. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, sambut Ramadan 1445 Hijriah, Bang Kalsel sajikan kajian Ramadan melalui channel YouTube. Tetaplah bersama kami.